Dipersembahkan oleh Ya, yang tadi adalah berbagai hoax, berita bohong, berita palsu yang beredar tidak hanya di sosial media, tetapi bahkan kemudian sempat juga naik ke media, bukan media mainstream begitu, tanpa klarifikasi dan cross check, tetapi yang jelas berita hoax menyebar kemana-mana dan merugikan semua calon tanpa terkecuali. Semua calon pasti ada yang terkena getahnya dari berita-berita hoax ini. Saya ingin kasih kesempatan untuk mengklarifikasi satu hal yang menurut Anda paling palsu, paling bohong. Malam ini Mata Najwa silahkan klarifikasi apapun itu masing-masing dari hoax yang Anda dapatkan. Email. Ya, baik. Misalnya kalau berita hoax yang mereka sampaikan, biasanya gini, polanya selalu begini. Yang dihantam adalah Ketua Umum Partai kami, Partai Demokrat, Pak SBY, untuk menyatakan SBY A, B, C, D. Dan itu yang paling menyakitkan, mendalangi misalnya aksi 411, mendalangi aksi 212, kemudian sebagai dalang di balik makar dan seterusnya. Itu adalah hal yang menyakitkan, yang kemudian sepanjang November-Desember, paslon kami digerus elektabilitasnya dengan isu-isu rumors-rumors yang menyakitkan seperti itu. Baik, itu hoax yang ingin Anda klarifikasi malam ini. Ya. Saya kasih kesempatan Bang Mustari, hoax terbesar yang ingin Anda klarifikasi di Mata Najwa. Dua. Pertama tadi yang anaknya Pak Ahok yang mengatakan jangan pilih papa kami, itu saya klarifikasi langsung dan beliau mengatakan itu hoax. Yang kedua mengenai isu, udahlah nggak usah isunya, tapi saya nyatakan saja di keluarga saya dan teman-teman saya nyatakan apa yang diberitakan di sana nggak usah dah terlalu diturutin, tapi saya nyatakan dalam hal ini memilih Ahok menjadi gubernur DKI itu nggak haram. Itu saja menurut saya. Baik. Apa yang ingin Anda klarifikasi? Sempat beredar dan informasi bahwa Mas Anies telah menerima sejumlah uang transfer, sempat tersebar di media dan juga sempat dilaporkan kalau tidak salah ke KPK, dan namun akhirnya terbukti itu salah, itu tidak benar. Dan dalam forum ini tentu kita mau mengklarifikasi, mungkin itu ada maksud untuk mendiskreditkan, tapi terbukti dan sudah dibuktikan bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Jadi itu hoax terbesar yang ingin Anda klarifikasi Ya. malam ini di Mata Najwa. Ya. Baik. Saya ingin tahu soal money politics. Semua mengatakan anti money politics, tapi saya ingin dapatkan komitmen itu. Tidak akan ada bagi-bagi uang, sembako, jam tangan, atau apapun itu, email? Ya. Adakah yang ingin diklarifikasi? Saya ingin klarifikasi soal jam tangan tersebut. Jam tangan itu bukan yang jelas dari tim pemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada simpatisan yang jualan, kebetulan waktu itu ada juga yang ikut jualan misalnya, terus menawarkan, dan setahu saya harganya di bawah 20.000 harga itu. Sehingga kemudian tidak ada kaitannya, itu yang pertama, arloji itu dengan tim pemenangan, dan itu Karena itu adalah dilakukan di luar simpatisan. kontrol juga Baik. oleh tim pemenangan. Pertanyaannya selanjutnya gini, kalau ada seseorang pengamat politik yang kemudian menunjukkan foto yang berada di dalam ruangan, ya mana kita tahu kalau misalnya justru dia yang memiliki jam tangan itu dan seterusnya. Atau kalau misalnya gini, ini Baik, soal persepsi. saya harus kasih kesempatan yang lain. Soal money politics dan yang lain-lain? Uang untuk tujuan kampanye, memang kampanye pasti pakai uang lah, gitu. Tapi bagaimana mendapatkan uang itu dan menyalurkan, ini yang penting. Dan saya melihat begini, satu hal saja, ada fenomena yang sangat luar biasa yang baru sekali terjadi di muka bumi Republik Indonesia ini. Seorang kandidat itu dapat uang dari masyarakat, Oke. itu 60 miliar. Baik. Jadi kalau kami sendiri sebagai partai politik kemudian merasa malu dan nggak mau ambil itu.
gitu. Bahkan uang saksi pun harus kami talangi sendiri karena kalau kami minta kepada paslon itu uang dari rakyat, nggak mungkin kami minta lagi nanti katanya kita makan uang rakyat. Gitu. Mas Alex? Ya, tim kami mengikuti comply dengan segala regulasi, semua regulasi dan batasan-batasan koridor-koridor yang disiapkan baik oleh KPUD maupun oleh pemerintah, in general hukum Indonesia, dan kita comply selalu, bahkan kita melebihi daripada itu. Baik. Kita sangat transparan. Salah satu transparansinya adalah sebelum kita memulai kampanye resmi pun kami sudah, para paslon-paslon itu telah mentransparansikan semua pengeluaran-pengeluaran sebelumnya ketika mereka bersosialisasi. Baik. Dan pasca itu lalu sampai dengan beberapa seminggu 2 minggu yang lalu pun kita sudah melaporkan penggunaan dana itu. Baik. Jadi saya pikir kami sangat transparan dan kami sangat comply dengan semua regulasi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat berjuang, berjuang untuk masing-masing kandidat dan tim sukses. Dan bagi Anda warga Jakarta, mari jadi saksi mengawal pilkada. Anda bisa unduh aplikasi Mata Rakyat di iOS dan Android dan lihat info selengkapnya di matarakyat.id. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Pilkada Jakarta harus jadi pelajaran. 3 cagup dan pendukungnya bukan musuh, cuma sekedar lawan. Situasi demam politik itu biasa, asal jangan meninggalkan dendam dan luka. Silakan para veteran dan tokoh mengambil posisi, asal jangan korbankan nasib seluruh negeri. Hindari membangun modal politik, sementara modal sosial kita tercabik-cabik. Jangan gara-gara pilkada Jakarta, modal hidup bersama kita terkuras musnah. Kita sedang mencari pemimpin ibu kota, bukan sedang meruntuhkan Indonesia. Mari berfokus pada apa yang ditawarkan, bukan pada panasnya dan manuver permusuhan. Percayalah, setelah pilkada ini mereda, mereka yang kini terlihat bertikai dengan mudah kembali mesra. Jangan habis-habisan untuk kekuasaan. Padahal yang dibutuhkan rakyat justru pengabdian. Dengan nafsumu sendiri, tolong tahan emosimu. Tak perlu diungkapkan dengan kekerasan. Dan cobalah hadapi dengan hati yang dingin. Hati yang dingin. Dipersembahkan oleh